Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo semuanya, sekarang kita ada di Museum Naskah Proklamasi. Kalian penasaran gak sih isi museum ini apa? Kalau gitu, sini ikut-ikut. Nah, sekarang kita akan memasuki nih ruangan yang berisikan tentang deskripsi dan penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi dan sebelum proklamasi. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jestiania Syakila, bisa dipanggil Jesti, dan saya akan menjelaskan latar belakang mengapa bisa terjadi nih pembuatan naskah proklamasi. Nah, mulainya peristiwa naskah proklamasi itu diindikasikan oleh Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, ini tuh pas lagi masa Perang Dunia Kedua nih, jadi banyaknya kematian, kejadian-kejadian seperti itu. Nah, tapi Jepang kan tidak mungkin ya menyerah kepada Sekutu begitu saja kan. Pasti ada sesuatu yang memulai terjadinya peristiwa itu. Pada 7 Desember 1941, Jepang melakukan serangan kepada Amerika Serikat dengan membom Pearl Harbor di Hawaii untuk melumpuhkan Angkatan Laut Amerika di Pasifik, mengakibatkan kurang lebih 2.000 orang untuk meninggal dan 1.000 orang terluka. Sebagai respon, Kongres Amerika menyatakan perang kepada Jepang pada tanggal 8 Desember 1941, berarti keesokan harinya ya. Dalam kurung waktu 4 tahun, Amerika Serikat secara intens membakar 67 kota di Jepang. Saat Jepang terdesak-desaknya nih, Sekutu membuat ultimatum tertulang dalam deklarasi Potsdam agar Jepang menyerah tanpa syarat. Sekarang saya akan memberikan penjelasannya untuk dilanjut oleh Fatia di stand mengenai kronologi pemboman Jepang. Terima kasih. Halo, jadi aku Fatia. Di sini aku bakal melanjutkan materi yang udah dijelasin sama Jasni tadi. Di sini aku bakal ngejelasin peristiwa-peristiwa menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Yuk ikut aku. Nah, jadi di sini ada kronologis peristiwa-peristiwa yang terjadi di Hari Kemerdekaan Indonesia. Mulai dari pengoboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi Jepang itu gak menghiraukan deklarasi Potsdam yang udah dikasih sama Sekutu. Mereka itu masih gak mau nyerah. Dan akhirnya Sekutu memutuskan untuk meluncurkan bom atom di dua kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang dibom oleh Amerika Serikat. Bom yang dipakai Sekutu untuk mengebom kota Hiroshima itu namanya Little Boy, yang menewaskan kurang lebih 70-80 ribu warga. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat menggunakan bom atom yang kekuatannya lebih kuat daripada Little Boy, namanya itu Fat Man, dan menewaskan kurang lebih 70-120 ribu jiwa. Karena penyerangan yang diterima oleh Jepang itu bertubi-tubi, akhirnya Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945,
Kaisar Hirohito itu mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat. Pada keesokan harinya, berita tersebut disiarkan di radio nasional. Nah, karena Jepang itu menyerah tanpa syarat, jadi gak ada yang berkuasa di Indonesia kan. Akhirnya Jepang itu berusaha supaya warga Indonesia itu gak tahu soal berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Tapi akhirnya ada pemuda Indonesia yang mendengar berita tersebut, namanya Sultan Syahrir. Jadi Sultan Syahrir itu akhirnya mencoba untuk mengajak golongan muda untuk mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan selagi ada kesempatan. Nah, selanjutnya untuk kronologi peristiwa Rengas Dengklok selengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya Zafira. Yuk. Oke, terima kasih Fatia. Sekarang saya Zafira akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada saat 19 Agustus 1945, yang saat itu Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua, yang kemudian adanya terjadi masalah antara golongan tua dan golongan muda. Mereka berdebat tentang kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan Jepang yang kemudian sangat tegas melarang penduduk Indonesia untuk tidak mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Lalu saat itu Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Namun Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, Badan Buatan Jepang. Mereka pun tidak puas dengan jawaban tersebut. Para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Lalu ada tokoh-tokoh pada peristiwa ini ada dibagi menjadi dua. Dari yang golongan tua ada Soekarno, Muhammad Hatta, anggota pengurus PPKI dan PPKI. Kemudian golongan muda ada Soekarmi, Sayuti Melik, Khairul Saleh, dan Ika. Kemudian akan saya lanjutkan ke Lapisha. Terima kasih Naila Zafira, dan kemudian untuk penjelasan kronologi akan dijelaskan oleh saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Latisha. Nah, pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, yaitu bukan dari rakyat Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno. Kemudian kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan Jepang. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Nah, kemudian apa sih hasil Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok itu? Di hadapan Shodancho Shinggi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno sendiri. Esok harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawa dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan tersenggarakan. Nah, hasil setelah peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Selamat tamatnya pukul 12 WIB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Amanda. Setelah tragedi Rengas Dengklok, Subarjo kemudian menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta,
Subarjo, Soekarno, dan Hatta kemudian pergi ke rumah Laksana Maeda untuk merumuskan proklamasi seperti yang bisa dilihat di sebelah sini. Setelah proklamasi selesai dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo, kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi tersebut. Sayuti Malik mengetik ditemani oleh BM Diah. Sayuti Malik juga mengganti ada beberapa kata yang diganti oleh Sayuti Malik dalam teks proklamasi yang sudah ditulis oleh Soekarno, yaitu ada kata tempo diganti menjadi tempo, lalu wakil-wakil bangsa Indonesia digantikan menjadi atas nama bangsa Indonesia, juga penulisan tanggal dan tahunnya diganti oleh Sayuti Malik. Kemudian teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Malik kemudian dibawa ke atas piano ini untuk selanjutnya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta di depan hadirin yang waktu itu hadir. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang dihadiri oleh rakyat Indonesia, dan Indonesia akhirnya resmi merdeka. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Naura. Terima kasih Amanda. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Naura. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kondisi Indonesia pasca proklamasi. Setelah proklamasi, Indonesia masih harus tetap memperjuangkan kemerdekaannya karena banyak negara asing yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia, dan banyak negara-negara yang ingin menguasai kembali Indonesia seperti Belanda yang bekerja sama dengan sekutu setelah Perang Dunia II. Maka dari itu Indonesia harus tetap memperjuangkan kemerdekaannya dengan cara peperangan dan perjanjian. Peperangannya itu ada pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Puputan Margarana, pertempuran Medan Area. Dan perjanjiannya itu ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan konferensi Meja Bundar. Tiga, dua, satu. Sekian tur dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. See you next. Harus banget ada hihihi.